kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay. Terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini. Terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini katanya. Pemirsa Silet RCTI, setelah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas, Iwayan Agus Suartama kembali bergulir. 11 Desember 2024 kemarin, Agus menjalani rekonstruksi di 3 tempat kejadian perkara berbeda, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di momen itu, Agus sempat mengenakan masker, namun akhirnya dilepas saat kemudian ia mereka 49 adegan. Terungkap betapa mencengkamnya modus Agus saat membujuk rayu korbannya. Mulai dari berkenalan, mengajak bicara, hingga akhirnya melakukan tindakan tidak senonoh terhadap mereka. Didatengin atau bagaimana Bapak? Sana, karena melihat ada orang turun naik motor, Bapak langsung mendatangi. Oke, silakan. Tadi rekonstruksinya itu ada di 3 titik ya. Titik pertama itu ada di Taman Udayana, kemudian titik kedua itu ada di Homestay, dan titik ketiga itu ada di Islamic Center. Kalau korban itu kan di Taman Udayana ada tuh adegan di mana korban dibawa dari satu titik ke titik lain di bagian Taman Udayana yang dari depan ke bagian yang agak belakang, di mana di agak belakang itu kan lebih sepi, kemudian di sana terjadi ancaman, terjadi intimidasi, terjadi manipulasi di situ. Nah, memang saat rekonstruksi di dalam kamar kami tidak bisa masuk karena keterbatasan akses ya, maksudnya tidak semua orang bisa masuk karena memang kondisi saat itu kamar itu kan ukurannya nggak terlalu besar gitu, jadi memang hanya orang-orang tertentu dari kepolisian yang bisa masuk ke situ. Ini kan sudah penetapan tersangka dan kemudian berkas itu sudah masuk ke kejaksaan dan kemudian kejaksaan masih meneliti dan kemudian ada petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah harus melakukan rekonstruksi dari versi pelaku. Iya, jadi tersangka dong. Kalau enggak, kalau misal dibiarkan aja, akan banyak lagi kayak gitu. Ketika proses rekonstruksi dilakukan, banyak warga yang berkumpul untuk melihatnya. Bahkan ada beberapa yang merasa geram sampai meneriaki Agus dengan lantang hingga memicu ketegangan. Anehnya, Agus tampak begitu tenang. Ia seolah tidak mempedulikan sekelilingnya. Terkuat pula pernyataan penjaga homestay yang menyebut Agus sering membawa wanita yang berbeda ke dalam penginapan tersebut. Cewek yang berbeda-beda. Dalam seminggu berapa kali? Yang saya tangkap dari tersangka ini adalah memang tersangka punya cara sikap yang tenang begitu dalam menghadapi sesuatu, tidak terlihat panik atau apa, itu tidak ada, termasuk juga di hari ini. Kalau kita lihat, rasa percaya dan ketergantungan itu bisa muncul dari misalnya keterampilan sang manipulator untuk meyakinkan atau mempersuasi sang korban.
Tapi pasti ada hukuman yang setimpal lah pasti. Iya, pasti. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, Agus selalu menggunakan modus menjual rasa iba atas kondisinya kepada para korban. Hal itu pula senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu korban dalam sebuah podcast. Ia menjelaskan bagaimana Agus berusaha memanipulasi psikologisnya bahkan ancaman, sehingga membuatnya terpaksa menurut. Saat berusaha menyelamatkan diri, ia bahkan mengaku bahwa Agus memfitnah mengambil uang miliknya. Saya sedang duduk sendirian di bangku Udayana. Oke. Di pinggir jalan. Agus ini datang, terus dia bilang gini, saya bukan pengemis. Saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup, katanya gitu saya. Terus ya udah saya bilang, iya berhak. Tiba kali gitu bang. Jadi semua korban dimulai dari iba. Iba ya. Katanya Agus ini mau nganterin saya pulang. Saya kan nggak tahu jalan. Setelah itu saya ngereng pulang udah sampai jam 12 di taman itu. Taman Sengkaryang lokasi kedua. Nah terus pas sudah naik motor ini, dia bilang kakinya sakit. Terus dia mau istirahat dulu. Aman kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay. Terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini. Terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini katanya. Nah saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan tapi saya nggak mau. Dia matiin lampu tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Terus ini apa mungkin dia bilang ada warga kan. Nah tiba-tiba warga ngambil kunci motor saya. Warga ini dibilang sama Agus, apa mungkin dibilang sama Agus. Nah terus dia bilang dia ngambil uang saya. Dari kelima korban ini seperti yang saya sempat sampaikan memang modusnya sama. Ketika kemudian korbannya sudah percaya, kemudian akhirnya disitulah tersangka ini mulai menggali hal-hal pribadi korban sampai akhirnya itu diputar-putar menjadi sebuah ancaman. Pura bahwa dia orang pintar, dia bisa membantu solusi yang masalah yang sedang dihadapi, sampai kemudian dia melakukan proses mempersuasi supaya dia mau melakukan itu. Terakhir kalau dia tidak mau, dia menggunakan cara ancaman dengan menggunakan informasi-informasi yang sudah diterima sebelumnya. Itu dari versinya korban. Perasaan iba memang seringkali digunakan untuk memanipulasi orang lain ataupun mencari perhatian. Seperti ketika mereka ingin mendapatkan kesempatan lebih. Itu mah parah banget sih, kan dicontoh lah gitu kan. Dan tapi itu balik lagi ke orang masing-masing. Saya nggak tahu jalan pikiran dia kayak gimana. Di balik kondisinya yang mengalami kekurangan, namun nyatanya sampai detik ini ada 15 orang yang teridentifikasi mengaku sebagai korban. Mengejutkannya, beberapa di antara mereka adalah anak-anak, bahkan ada yang kabarnya sampai hamil. Beberapa waktu lalu juga beredar kabar bahwa pada tahun 2022, nama Agus sudah viral terkait video syur yang beredar di media sosial. Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun Agus menjalani tahanan rumah. Hal itu dilakukan karena pertimbangan kondisi Agus yang mengaku harus mendapatkan bantuan dari orang tuanya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Meski begitu, banyak pihak menekan jika memang Agus bersalah, dia harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sampai hari ini total korban yang teridentifikasi oleh KDD itu ada 15. Yang hamil itu memang adanya di korban anak ya. Dan itu yang masih jadi bukan di korban dewasa, itu ada di korban anak dan itu yang masih ditelusuri oleh teman-teman LPA Kota Mataram selaku pendamping korban anak. Statusnya Agus itu adalah tahanan rumah. Menurut informasi dari orang tua dan Agus sendiri, dia masih dibantu untuk pakai baju, buka baju, BAB, bapaknya. Saya ikut prihatin buat keluarga yang terkena musibah dan berharap ini nggak akan terulang oleh siapapun. Ya, jadi ya hati-hatilah dalam memilih teman, gitu ya.
Betul. Ya udah pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa. Sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi gitu. Tak kalah panas dari kasus Agus Difabel yang menggegerkan di Mataram, NTB. Kemarin Reza Artamevia kembali angkat bicara terkait masalah yang melibatkan dirinya dengan pengusaha berlian IM. Permasalahan itu berawal dari perkenalan Reza dengan IM di sebuah kafe di Bogor pada tanggal 19 Juni 2024 lalu. Reza kala itu yang membutuhkan dana dan memutuskan meminjam uang dengan jaminan berlian kepada IM. 2 kali transaksi pinjaman uang 8 miliar dan 3,5 miliar dengan jaminan berlian berjalan lancar. Namun, konflik muncul saat Reza mengajukan pinjaman ketiga sebesar 50 miliar dengan 6 butir berlian sebagai jaminan. Pada tanggal 19 Juni, saya diperkenalkan pertama kali oleh IM itu oleh salah satu sahabat saya di acara ulang tahunnya di Kopi Kelotok Cisarua. Kemudian saya disitu nyanyi, terus saat mau pulang diperkenalkan lah, ini Reza sekarang jual berlian gitu. Nah ini beliau lalalala gitulah ya pokoknya. Nah udah dari situ kita tukeran telepon. Kemudian pada tanggal 9 Juli saya diundang datang ke rumah beliau. Katanya ini kebetulan suami saya ada di rumah, sekali datang aja teh gitu ya. Udah saya datang ke sana. Karena terus beliau bilang nih suaminya, wah kalau kita sesama penjual berlian nanti kita nggak ketemu nih harganya karena sama-sama pedagang. Apa yang kita bisa lakukan nih? Akhirnya karena kita ajukanlah, karena kita juga membutuhkan dana, tapi based on jaminan gitu jadinya. Udah sama-sama ngelihat, oke asli, ngelihat checklisternya benar, langsung diserahkan lagi. Turunlah sorenya langsung 3,5 miliar. Di pertengahan itu kita kembalikan ada kelebihan dari yang 3,5 nih, kita udah kasih keuntungan 700 kita kasih. Terus sepakat, beliau bilang oke boleh diputar lagi tapi naikin jadi 800, berarti yang dari 3,5 jadi 4,3. Terus setuju, oke. Nah, ternyata kan nggak cair-cair nih sisanya. Terus tiba-tiba tanggal 11 September kami dihubungin ya. Beliau hubungin rekan saya terus bilang bahwa ini gimana nih keuntungan yang buat saya loh. Kan kita belum dapat semua dari Anda gitu. Setelah permasalahan semakin pelik, Reza akhirnya memutuskan untuk bertemu IM di rumahnya dan mengambil berlian jaminan untuk dijual kembali. Namun, ternyata ia mendapatkan tudingan bahwa berlian miliknya palsu. Sebagai seorang penyanyi kenamaan Indonesia dan ibunda dari Aliyah juga mertua Thorik Halilintar, Reza pun menegaskan dirinya tidak akan mempertaruhkan nama baiknya dengan menyerahkan barang palsu. Reza berani mempertaruhkan nama baiknya bahwa dirinya tidak mungkin melakukan apa yang telah dituduhkan, bahkan sampai melakukan sumpah. Tanggal 7 Oktober kembali kita diundang ke rumahnya beliau. Kita datang berdua tanpa pikiran apapun lah, kita cuma mikir oh ya udah deh, ini mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa jual supaya kita bisa sama-sama berjalan gitu. Ternyata saat 7 Oktober itu kita dibilang bahwa berlian ini palsu, kaget kita. Berlian ini palsu, kaget kita. Kita udah cek berlian ini palsu loh. Terus kita tanya kapan ngeceknya? Tanggal 22 Agustus. Mereka udah ngasih lihat tuh FGL. 22 Agustus di situ lebih heran lagi saya. Karena tadi seperti saya sudah jelaskan, 22 Agustus itu adalah kita penandatanganan adendum yang terakhir. Bila mana memang ada 22 Agustus mereka sudah ngecek, kok bisa-bisanya itu tidak langsung dikasih tahu ke kita. Dan saya bilang, loh kenapa kita tidak diberitahu? Oh kita nggak enak, soalnya suami saya baru operasi, terus kita nggak enak. Terus di situ pengacara mereka bilang bahwa tunggu, ini salahkan saja kepada saya. Saya bilang, salahkan di mana? Salahkan saya kepada saya karena saya yang melarang mereka untuk kasih tahu ke Teresa dan Bu Dewi bahwa berlian ini palsu. Loh
Kok bisa, ini adalah informasi yang sangat penting. Harusnya saat itu juga kita diberitahu. Di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Batu tersebut adalah sintetik. Ini saya tidak mungkin lah, insya Allah gitu ya, demi Allah, demi Rasulullah, ini menggunakan nama baik saya gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, ini menggunakan nama baik saya gitu. Dan udah gitu mana mungkin saya menjual atau melakukan transaksi dengan orang dengan cara menggadaikan nama baik saya, melepas barang palsu kepada orang yang juga punya toko berlian. Itu suatu hal yang gila aja lo, bunuh diri. Sementara itu, juru bicara IM sempat mengungkapkan kekesalannya atas tudingan Reza yang dianggap hanya pansos. Menurutnya, ia tidak butuh ketenaran karena sudah memiliki uang dan hanya ingin membela kebenaran. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan di tengah-tengah kita ini. Melihat benda berlian yang di tengah-tengah ini, mereka tergiur dan dengan berbagai cara ini merubahnya untuk menguasainya dan mengambil kekeruhan di tengah-tengah kita ini. Itu yang saya nggak bisa terima. Jangan sampai dibilang saya yang mau tenar, katanya aduh, mohon maaf banget, nggak butuh tenar, nggak ada duitnya. Kenapa dia bisa berstatement seperti itu? Ya? Lah nggak ngerti, saya ini kuasa. Oke. Saya ini kuasa, ya enggak, makanya saya ini kuasa, bukan mau tenar. Saya ini dikuasakan, saya ini cuman membela kebenaran apa yang saya tahu, apa yang saya cek, apa yang saya disuruh oleh IM. That's it, nggak ada lagi kepentingan saya. Mohon maaf.